Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana membuat peta tipologi kawasan rawan bencana. Langkah yang dilakukan dalam pemetaan tipologi kawasan gempa bumi yang pertama adalah memasukkan data SHP lereng, data SHP geologi, data SHP MMI gempa Cianjur, dan data SHP jarak sesar Cianjur. Selanjutnya, kita akan memberikan skor dan juga bobot pada masing-masing parameter, yang dimana itu berguna untuk mengklasifikasi peta bagian mana saja yang dia itu terdapat rawan gempa bumi ataupun dia itu tidak rawan gempa bumi. Misalnya pada kali ini kita pilih SHP lereng. Terus kita klik kanan pada lereng, lalu open attribute table. Angka-angka yang tertera pada layar ini dapat ditemukan pada tabel parameter tipologi kawasan rawan gempa bumi di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2007. Misalnya angka bobot, nilai, dan skor belum ada, kita harus sesuaikan dengan tabel yang di permen tadi, yaitu kita tambahkan, tapi di sini saya mulai dari menghapus tabelnya dulu. Cara menambahkannya yaitu dengan klik table option, lalu klik add field. Beri nama skor lereng, dan di bagian tab-nya pilih sort integer. Lalu klik OK. Di sini juga harus menambahkan file bobot, lereng, dan juga nilai lereng menggunakan cara yang sama. Cara untuk mengisi field ini, kembali dulu ke layer untuk menyalakan Start Editing. Kalau sudah, sekarang sudah bisa mengisi angka di field masing-masing. Dalam pengisian ini, bisa dimulai dari mana saja, tapi pada kali ini saya mulai dari field nilai lereng. Bisa dilihat di sini, untuk kemiringan 0 sampai dengan 7% itu mempunyai nilai 1, bobotnya 3, dan skornya 3. Lalu untuk kemiringan 30 sampai 140%, masukkan nilainya 3, bobotnya 3, dan skornya 9. Lalu untuk kemiringan 7 sampai 30%, masukkan juga angka-angka sesuai dengan tabel parameternya. Setelah diedit, klik Editor, klik Save Editor, lalu klik Stop Editing. Cara proses penambahan kolom dan pengisian nilai, bobot, dan skor dilakukan dengan langkah yang sama pada SHP lainnya. Hal tersebut dilakukan karena dapat membantu kita dalam mengklasifikasi melalui jumlah skor masing-masing data SHP. Setelah menambahkan dan mengisi field, nilai, bobot, dan skor dalam atribut pada masing-masing data SHP, selanjutnya masuk pada tahap melakukan overlay. Cara melakukan overlay dengan klik Geoprocessing, lalu klik Intersect.
Masukkan semua data SHP pada kolom Input Features dan klik OK. Saat proses overlay selesai, maka akan muncul tampilan seperti pada layar saya. Namun, data tersebut belum diketahui tipologi kerawanannya karena proses penilaian dan klasifikasi belum dilakukan. Setelah melakukan overlay, maka proses selanjutnya adalah melakukan penilaian dan juga klasifikasi untuk menentukan kawasan rawan bencana gempa pada wilayah Cianjur. Cara pertama yang dilakukan adalah menambahkan field nilai total dan juga tipologi. Klik kanan, lalu klik Open Attribute Table. Setelah attribute table sudah muncul, klik Add Field di Field Option. Bisa dikasih nama nilai total. Dan juga tambahkan field tipologi, karena di field tipologi itu berisikan nama-nama kelas dari kerawanan gempa. Maka di bagian type-nya dipilih yang teks. Sekarang akan menghitung nilai totalnya yang diperoleh dari penjumlahan angka skor masing-masing data. Pertama, klik kanan pada field nilai total, lalu klik field kalkulator. Klik semua field score dari masing-masing data. Klik 2 kali agar fieldnya masuk ke kotak yang bagian bawah, lalu klik tambah. Lakukan hal tersebut sampai semua field score sudah masuk ke kotak bawah. Setelah itu, OK. Akan keluar angka hasil dari penjumlahan field masing-masing skor, seperti pada tampilan layar. Langkah selanjutnya adalah melakukan klasifikasi kelas berdasarkan nilai rentang yang diperoleh dari rumus nilai maksimal dikurangi nilai minimal, lalu hasilnya dibagi dengan jumlah kelasnya. Nilai maksimal yang didapat adalah 53, lalu nilai minimumnya ada 18. Setelah dikurangkan, hasilnya dibagi 4. Hasil akhirnya atau angka rentangnya didapat 8,75. Saya mulai dari kelas yang sangat rawan. 53 dikurangi 8,75 hasilnya adalah 44,25. Jadi, klik dulu angka 53 yang paling bawah, lalu klik sampai dengan angka 44,25 atau angka yang mendekati. Klik kanan di bagian tipologi, lalu klik Field Calculator. Masukkan tulisan sangat rawan. Jangan lupa untuk menggunakan tanda petik atau tanda kutip di awal dan di akhir tulisan saat memasukkan kalimat atau kata. Setelah itu, klik OK. Dari 44,25 tadi, dikurangkan lagi dengan 8,75 yang hasilnya 35,5. Dari angka 35 sampai dengan 41 dapat dikategorikan termasuk kelas rawan. Lakukan cara yang sama seperti sebelumnya untuk memasukkan kelas rawan. Lakukan cara yang sama sampai menyentuh angka 18 dengan keterangan tipologi kelas tidak rawan. Setelah itu, atribut tabel sudah bisa ditutup. Pada peta di layar, belum terlihat pembeda kelas tipologinya. Selanjutnya, lakukan pewarnaan untuk membedakan setiap kelas dengan cara klik kanan pada peta tipologi, lalu klik Properties. Pilih simbologi, lalu klik Categories, dan pilih Unique Values.
Pada kolom value field, pilih tipologi. Pilih warna sesuai yang diinginkan. Kemudian, klik OK, selesai. Perhatikan urutan kelas tipologi dan juga urutan pewarnaannya. Hilangkan outline peta dengan cara klik 2 kali pada warnanya. Misalkan, pada warna tidak rawan, setelah muncul simbol selektor, pada outline color, klik No Color. Terapkan hal yang sama pada masing-masing kelas. Beginilah hasil akhir dari tipologi rawan bencana gempa bumi. Sekarang kita akan membuat peta kesesuaian pemukiman terhadap tipologi kawasan rawan gempa bumi. Oh ya, layer tadi hasil akhir dari tipologi rawan gempa bumi. Jangan lupa diganti dulu nama petanya menjadi rawan gempa Cianjur. Oke, kita masuk ke langkah pertama. Masukkan data SAP pemukimannya. Nah, setelah itu, kedua peta ini akan kita overlay atau ditimpang tindih. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Kita klik geoprocessing, lalu kita klik intersect. Kita masukkan kedua petanya pada input fitur sini. Bisa juga langsung ke kolom yang di bawahnya. Di out. Setelah itu, kita langsung klik OK. Ini akan memakan beberapa waktu ya. Oke, setelah proses selesai, maka hasilnya akan seperti di bawah ini. Nah, yang tampilan di layar ini belum diketahui kelas kesesuaiannya sehingga perlu diberi field baru yang berisi informasi kelas kesesuaiannya. Caranya sama seperti cara yang sebelumnya, open attribute table, table option, add field. Ini kita kasih nama kesesuaian dengan tipe teks. Pada pengisian informasi kelas, perlu dilakukan dengan cara select by attribute seperti ini. Yang sebelah kiri atas. Ini tuh bisa memudahkan kita untuk men-select banyak atribut ya. Bisa menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, tapi bisa juga menggunakan cara ini karena bisa dibilang cara ini lebih baik digunakan jika datanya ada banyak. Oke, kita lanjut. Karena kita mau menyesuaikan dengan tipologinya, maka kita klik tipologi, lalu get unique value. Ini kita kasih sama dengan dulu. Kita mulai dari yang tidak rawan. Lalu kita klik apply. Nah, nanti dia akan meng-select bagian tipologi yang tidak rawan saja. Kalau misalnya ada yang berbeda seperti agak rawan ataupun rawan, dia itu tidak akan terselect gitu. Cara seperti ini juga dilakukan pada tipologi rawan yang berbeda seperti yang tadi saya katakan, yang agak rawan maupun rawan. Di kolom kesesuaian ini,
diisi dengan mengerti kelompok kelasnya. Misalnya, ini kan tidak rawan. Berarti nanti di kesesuaiannya, dia itu sesuai untuk pemukiman penduduk. Jika misal, kalau dia itu di tipologinya agak rawan, maka di kesesuaiannya dia diisikan agak sesuai. Kalau di tipologinya rawan, berarti dia itu tidak sesuai untuk ditempati sebagai pemukiman. Cara mengisi kesesuaiannya sama seperti yang tadi, kita klik kanan pada kesesuaian, pilih kalkulator, kita langsung isi. Ini karena ini tidak rawan, kita isi yang sesuai. Setelah itu kita klik OK. Nah, nanti dia akan keluar sendiri. Kita cari yang tulisannya agak rawan. Nah, ini agak rawan, dia masih belum terisi. Sekarang kita lanjut ke yang agak rawan. Kita select by attribute juga bisa. Di sini tipologinya kita ganti ke kita ganti ke agak rawan. Sorry. Nah, kita isi kesesuaiannya, klik kanan, klik kalkulator. Yang sesuai ini kita ubah menjadi agak sesuai. Klik OK. Sekarang yang bagian rawan. Nah, kita isi kesesuaiannya jadi tidak sesuai. Nah, nanti kalau misal tipologinya dia rawan, nanti kesesuaiannya dia otomatis mengisi tidak sesuai. Kita bisa lihat di bagiannya nanti. Nah, di sini. Lalu kita melakukan simbologi untuk merubah warna sesuai dengan kelasnya tadi. Caranya di bagian layer ini, kita klik kanan, properties, kita masuk ke bagian simbologi, kategoris, unique value. Di value fieldnya ini kita ubah menjadi kesesuaian. Add all value agar dia keluar. Nah, ini agak mohon diperhatikan yang seperti ini. Kita urutkan dia sesuai dengan warnanya. Kita urutkan sesuai dengan tingkat sesuainya. Setelah itu kita klik apply. Oke. Ini outline-nya kita hapus. Pada peta geologi Cianjur, kita ubah warnanya ini menjadi transparan. Dan outline-nya juga mungkin agak diredupkan sedikit. Kenapa kita perlu melakukan hal seperti itu? Nah, itu karena agar kita tahu di bagian daerah mana saja yang
kita bisa menentukan, kita bisa lihat dia itu rawan atau tidak rawan atau gimana. Seperti ini kan ada yang di sini ada yang sesuai, di sini ada yang agak sesuai, di sini ada yang merah, berarti dia itu tidak sesuai untuk dijadikan pemukiman. Oke, maka seperti inilah hasil peta kesesuaiannya seperti pada gambar di layar. Jadi hasil akhirnya itu seperti ini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.